Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sabtu Ceria. Apa kabar? Pasti luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali akan belajar firman-Mu. Jadikan kami mengerti akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 26 sampai ayat 29. Matius 6 ayat 26 sampai 29. Ayo adik-adik yang punya Alkitab dibuka Alkitabnya. Yang punya HP dibuka HP-nya, yang ada Alkitabnya kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul kehadiran Tuhan dalam ciptaannya. Yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari dengan firman-Nya, ya. Dan Tuhan bukan saja menciptakan dunia dan isinya, tetapi Tuhan juga hadir dalam ciptaannya. Kalau Tuhan tidak hadir dalam ciptaannya, saya yakin dan percaya dunia ini tidak akan ada sampai hari ini. Manusia tidak akan ada sampai hari ini. Tumbuh-tumbuhan tidak akan ada sampai hari ini. Kalau semua ada karena kehadiran Tuhan dalam ciptaannya. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi semua ciptaannya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Tuhan dalam ciptaannya bisa dilihat dalam kuasa Tuhan yang ajaib itu. Contoh, adik-adik siapa yang saat ini sudah pernah ke kebun binatang atau pernah melihat di televisi? Pernah lihat enggak seekor landak? Ya, seekor landak itu binatang yang kecil. Ya, tubuhnya kecil, larinya tidak cepat, kukunya tidak tajam. Tetapi landak mempunyai duri yang panjang, tajam dan beracun. Bahkan ketika ada musuhnya yang akan menerkam dia, dia mengeluarkan bau busuk yang menyengat, ya, sehingga musuhnya lari, tidak dapat menerkamnya. Itulah cara Tuhan untuk memelihara binatang landak. Ya, di rumahmu pasti ada cicak, ya, di tempatnya Mac ada cicak enggak? Di tempatnya Christian ada cicak enggak? Ya. Setiap rumah kita pasti ada cicaknya. Perhatikan, cicak itu binatang kecil. Makanannya cuma nyamuk. Tetapi dia bisa menempel di dinding. Pernah enggak kita tanya kenapa? Cicak itu bisa berjalan di plafon, bisa berjalan di dinding, nggak jatuh, ya. Padahal dinding itu kan berdiri tapi nggak jatuh, karena cicak memiliki tubuhnya itu memiliki lem atau perekat sehingga dapat nempel di dinding, tidak jatuh. Nah, ketika ada musuhnya, si cicak ekornya dia patahkan, dia hanya meninggalkan ekornya, tapi ketika ekornya patah, cicak itu enggak mati. Nah, itulah cara Tuhan memelihara cicak. Bahkan firman Tuhan katakan tadi, ya, burung-burung pipit di udara. Pernah enggak burung menabur
atau menanam padi, enggak. Tapi Tuhan memelihara. Burung-burung itu bisa makan sekalipun tidak dipelihara oleh manusia, tetapi tidak mati karena Tuhan yang memelihara. Bahkan dikatakan bunga bakung, ya, bunga bakung yang di lembah katanya diberi keindahan sekalipun dia tidak memintal, dia tidak menenun, manusia tidak mendandaninya, tapi Tuhan yang mendandani sehingga melebihi keindahan jubah Salomo. Dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa lihat kuasa Tuhan itu ajaib, luar biasa. Alam semesta ini semua, ya, semua diciptakan dalam kuasa Tuhan yang ajaib. Ya, ketika Tuhan menciptakan hari pertama, Tuhan menciptakan jadilah terang. Ya, Tuhan hanya berfirman. Ketika hari kedua dikatakan jadilah cakrawala atau langit, Tuhan hanya berkata berfirmanlah, semua jadi. Hari ketiga Tuhan memisahkan daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Tuhan hanya berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, Tuhan berkata jadilah benda-benda penerang, semua jadi. Nah, hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung di udara, binatang-binatang di laut dan ikan-ikan di laut, semua dengan berkata jadilah, semua jadi. Luar biasa, ya. Bahkan ketika Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia dibentuk sedemikian rupa, manusia yang hanya dari tanah, debu dan tanah, dan diberi hembusan napas, manusia hidup. Itu membuktikan apa? Kuasa Tuhan itu ajaib. Membuktikan apa? Tuhan hadir dalam ciptaan melalui kuasanya. Kalau Tuhan tidak hadir dalam ciptaannya, semua akan kacau, semua akan terjadi kekacauan di sana sini. Bahkan burung-burung, ya, binatang-binatang tidak akan hidup. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak akan hidup, manusia pun tidak akan hidup tanpa kehadiran Tuhan lewat kuasanya. Tapi dengan kuasanya semua bisa hidup, bisa terpelihara. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuasa Tuhan ajaib. Kehadiran Tuhan melalui kuasanya yang ajaib, sehingga semua bisa hidup, bisa terpelihara. Bisa kita nikmati alam ciptaan ini di sekitar kita, ya. Kita bisa menikmati buah mangga, buah anggur, buah apel, semua karena apa? Karena kuasa Tuhan yang ajaib itulah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, yang memelihara tumbuh-tumbuhan, sehingga buahnya bisa kita nikmati. Nah, kuasa Tuhan tidak hanya ajaib, tapi Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Ya, Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Laut Teberau dengan tongkatnya Musa, ya, bisa dibelah. Bangsa Israel yang dikejar oleh tentara Firaun, ya, ketika sampai di tepian laut, kalau dia mundur pasti dibunuh oleh orang Mesir. Kalau dia maju harus tenggelam dengan laut Teberau. Tetapi dengan tongkat Musa, laut itu terbelah. Bangsa Israel boleh menyeberangi dengan selamat. Dengan tongkatnya kembali lautan itu bergelora, dan orang-orang Mesir terbunuh di dalam laut itu. Nabi Elia yang setelah menasehati Isabel, setelah menubuatkan bahwa 3,5 tahun tidak akan terjadi hujan, terjadi kemarau panjang, kelaparan yang luar biasa. Dan ketika diburu oleh Isabel, karena Isabel marah, dia lari ke tepi sungai Kerit. Di sungai Kerit tidak ada siapa-siapa, tapi dengan kuasa Tuhan menyuruh burung gagak untuk membawa daging dan roti. Padahal burung gagak itu adalah burung yang rakus, tapi Tuhan berkuasa atas burung gagak itu, sehingga burung gagak itu membawa daging dan roti selamat sampai di tangan Elia. Bahkan Daniel yang dihukum, dimasukkan di gua singa karena tidak mau menyembah
Kaisar atau Raja Darius. Semalam-malaman di gua singa, Tuhan berkuasa mengatupkan mulut singa itu. Sehingga Daniel selamat, tidak terjadi apa-apa. Padahal orang-orang yang melemparkan Daniel dicabik-cabik habis badannya oleh singa. Tapi Daniel dengan kuasa Tuhan yang mengatup singa, Daniel selamat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan dalam ciptaannya itu luar biasa. Kehadiran Tuhan dalam ciptaannya dibuktikan bahwa kita sampai saat ini masih ada, sehat, kuat, bisa belajar. Orang tua kita bisa buka toko, bisa berusaha. Ada pembeli-pembeli yang datang. Semuanya itu apa? Bukti Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah memberkati kita. Di masa pandemi ini banyak orang yang mati karena COVID. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan yang menjagai kita, yang memelihara kita, maka kita harus bersyukur, kita harus menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita. Kita harus semakin mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, ya, menyerahkan hidup kita supaya kuasa Tuhan melindungi dan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir dalam ciptaan-Mu. Engkau hadir dalam hidup kami. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Berkati studi kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.